Oke, di video kali ini gue bakal bahas baterai iPhone, tapi pembahasan kali ini tuh bukan yang kayak baterai iPhone kenapa bisa drop, kenapa gini, cara biar irit pakai baterai iPhone bla bla. No, gue nggak bahas dari sisi itunya. Melainkan, yaudah, yuk kita coba discuss dulu, kita coba diskusi dulu, coba tonton video ini dari menit awal, sampai mentok ya, lu mentokin. Karena bakal banyak berbagai macam apa ya opini-opini gue yang bakal gue susupin di video ini. Nah, jadi ini adalah baterai iPhone yang asli yang gue beli harga 3 JT ya. No, enggak. I'm kidding, bos. Ya mungkin, nah depannya ini lo udah pada tahu lah. Ini cuman buat thumbnail aja ya. Ini cuman properti konten aja. Jadi gini, beberapa hari yang lalu tuh gue upload berita mengenai iPhone. Mereka tuh udah mulai gencar-gencar, udah mulai fokus buat jualan spare part. Salah satunya, misalnya, bukan misal, salah satunya dari layar, housing, panel belakang ya kan, dan tak ketinggalan yaitu baterai untuk iPhone-nya. Yang jadi permasalahannya Apple itu lebih intens. Misalnya mereka udah ada panduan lengkapnya cara penggantiannya beserta dengan tools-toolsnya, tools kitnya. Itu benar-benar kayak ya udah gitu, benar-benar konsumen itu bisa bebas lah. Jadi kayak baterai ini udah bukan sesuatu hal barang wah banget lah buat user iPhone ya, karena hampir semua orang nanti bisa melakukannya. Nah, tapi itu jangka panjang yang panjang sekali, bukan dalam waktu dekat. Tapi gua rasa Apple akan mempersiapkan ke situ. Nah, kalau lu mungkin yang nggak baca berita, yang nggak tahu, jadi gua ulang lagi ya. Sorry ya, ini video bacot ya, minim edit. Karena weekend boy ya. Jadi agak mager ngedit gua, suka-suka gua lah. Ya, konten-konten gue gitu. Jadi buat yang belum tahu, Apple sekarang udah fokus buat jualan spare part, apalagi mulai intens ya, mereka mulai dari series iPhone 16. Seperti yang kita tahu, iPhone 16 juga baru launching dan gua juga belum bikin kontennya karena belum resmi juga di Indo ya, masih perang negara kita yang tercinta ini dengan si pihak Apple mengenai iPhone 16. Jadi ya udahlah, gue juga jealous, bete banget ya kan. Ya temen gue juga ada yang pakai iPhone 16, gue juga kalau mau beli tinggal beli, cuma masalahnya kayak ya udah gitu, lu juga udah bisa lihat konten iPhone 16 di channel lain gitu, tapi gue kayak kesel gitu, makanya kok gue megang iPhone 16 itu kayak cuy gitu. Tapi begitu nanti udah resmi, udah selesai perangnya dengan negara kita, si Ipong tuh langsung gue sikat. Gue bener-bener udah sesuai request dari kalian yang warna purple anjay, jadi ngoceh banget, panjang banget gitu ngoceh. Nah jadi gini loh, iPhone 16 tuh kan baru keluar. Si Apple itu tuh dia udah jual spare part buat iPhone terbarunya, ya kan? Itu udah mulai bertahap tuh nanti itu. Nanti terus ya iPhone 17, 18 itu spare partnya udah langsung set ready aja gitu. Nah, permasalahannya di situ kita bisa lihat ada yang baterai harganya 1 jutaan sampai ke 3 juta. Ini belum terlalu valid banget ya informasi mengenai price harganya ya. Tapi intinya untuk sebuah harga, sebuah baterai iPhone mencapai 3 juta, apakah itu worth it? Worth it aja buat user iPhone mah, nggak ada masalah boy, nggak ada masalah. Kita tuh nggak ada masalah dengan harga baterai 3 juta ya, kalau orang mampu ya beli aja gitu. Yang ada lu dikatain kispin sama orang yang mampu gitu. Lu ngapain beli iPhone bos? Baterai 3 juta aja lu nggak sanggup beli bos gitu ya kan? Ya ada lu malah dikatain gitu. Tapi efek dominonya itu buat user-user iPhone yang lain. Jadi gini, kalau semisal ibarat kata nih iPhone terbaru, misal let's say ini iPhone 20 ya. Let's say ini iPhone 20 cuy. Ya kan? Tiba-tiba nanti ada mau keluaran iPhone, let's say ini bilang iPhone 21 misalnya. Ini iPhone 21 nih, pas banget nih warnanya rose gold boy. Ya ini iPhone 20 nih, iPhone 21. Nah, si iPhone 16 sekarang ya, let's say ini bilang iPhone 16 yang sekarang ya, ini Apple udah ngejual ada LCD, ada baterai, ada casing, dan perintilan-perintilan lainnya. Otomatis kita sebagai pembeli otomatis sudah tahu dong. Nanti berikutnya juga ada jual, udah ada jual. Jadi orang tuh makin tahu gitu. Nah, nanti kita bakal ngelihat baterai health kan udah berkurang nih. Ya udah berkurang nih si Ipong 20 ini ya kan. Otomatis dia mau jual iPhone 20 ini ke orang lain misalnya. Baterai health itu udah berkurang misal 8%, udah 92% BH-nya. Otomatis si calon pembeli iPhone 21 ini misalnya iPhone 21 akan bertanya, "Bang, bisa nego kali bang, harganya kurangin 3 juta lah bang, baterai iPhone kan 3 juta bang." Nah, efek dominonya ke situ.
Nanti iPhone harga-harga second tuh anjlok boy, anjlok karena masalah baterai ya, karena masalah baterai. Dan ini adalah hal yang tak bisa dibantah siapapun kalian, dimanapun kalian berada, mau di planet Namek, mau di planet Jupiter, Merkurius, atau di bulan sekalipun, ya namanya HP udah dipakai, baterai ini pasti berkurang, BH-nya pasti berkurang ya. Harga iPhone anjlok, apakah si Apple itu bakal sedih? Enggak, mereka senang gitu. Otomatis pembelian iPhone gen-gen terbaru, iPhone 21 ini bakal lebih laris. Daripada gua beli iPhone 20 ini harganya berkurang banget ya, nggak ini banget ya, tanggung banget lah ya, ganti baterainya 3 juta ya. Berapa nih ganti baterai ini sama baterai 3 juta? Tanggung bet, gue nambah dikit lagi be ya, dapet iPhone 21 ya kan. Itu permasalahan efek domino yang pertama ya. Efek domino yang kedua adalah nanti penjualan iPhone second ya, itu akan diwarnai dengan baterai-bateraian. Oke. BH kan udah bisa diganti sendiri bang, lu tinggal beli bla 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 bla, BH-nya udah Z gitu ya kan. Baterainya ori nggak nih? Ya, ini ori, wajib ori nggak nih? Gini-gini bla bla bla. Intinya ada perubahan lah ke iPhone yang terbaru maupun iPhone yang terlama. Yang diuntungin siapa? Ya jelas Apple ya. Apakah konsumen diuntungin? Diuntungin kok konsumen. Tandanya Apple di situ juga udah mulai fokus mereka jualan spare part mereka. Mereka tuh kayak ngejamin gitu. Tapi gue nggak tahu ya untuk Indonesia kayak gimana. Yang gue tahu itu baru di barat sana, sama Eropa sana ya kan yang gue lihat ya. Dan kalau buat baterainya harga 3 juta, apakah kemahalan? Nah, sekarang kita bahas nih, baterai 3 juta, 1 juta lah, berapa udah kayak baterai mobil baik. Sebenarnya gini boy, lu tuh punya merek, misalnya lu, let's say lu punya HP mereknya Semangka, lu punya pabrik Semangka, merek Semangka lu menghadirkan tipe Lepon 7 misalnya. Logonya nih kita ganti Semangka lah. Ceritanya ini Semangka ini merek lu ya, terus ini lu jual baterai Semangka lu ini ke produk lu si Lepon 7 misalnya. Ya, apakah konsumen itu berhak nuntut, bang itu jangan segitu dong harganya? Nggak bisa dong, suka-suka lu ya kan, lu yang punya gitu. Nah begitu juga Apple, suka-suka Apple dong. Apple yang mau jualan ya, dia mau ngasih harga 3 juta kayak 4 juta kayak 10 juta kayak 20, 30 juta kayak harga baterai, terserah Apple boy, terserah Apple. Tapi di sini kita udah ngelihat kalau Apple tuh serius ngejual spare part buat konsumen tercintanya, ya kan? Jadi kita sebagai rakyat, maksud gue sebagai orang yang kaya, tajir, harga baterai 1 juta, 2 juta, 3 juta itu adalah harga baterai yang oke-oke aja, real aja, ya kan? Dan baterai iPhone harga 3 juta dengan pemakaian yang intens, menurut gue berkurang kayak 3%, 4%. Yang which is kalau lu pakai 3 tahun baru idealnya diganti, menurut gua sah-sah aja. Jadi ibarat kata harga baterai 3 juta, kalau pemakaiannya 3 tahun berarti dikurangi sejuta. Jadi dalam artian dalam setahun lu tuh udah nabung 1 juta buat beli baterai. Yang jelas efek dominonya panjang banget nih ke harga-harga iPhone nanti yang bakal turun tajam. Nah, karena harga iPhone itu turun tajam banget. Jadi orang tuh kayak benar-benar berpikir 2 kali buat beli iPhone yang terbaru, tapi kayak ogah-ogah banget buat beli iPhone yang terbaru antara itu tuh. Nah, nanti pergeseran mana? Gue nggak tahu sesuai peraturan si Apple nanti ini kayak gimana. Sesuai kebijakan mereka lah ngebuat pangsa pasar per spare part-an mereka. Apakah Roxy ketar-ketir bang? Of course no boy, enggak. Roxy itu nggak bakal ketar-ketir. Mereka mah nyantuy, anjay, 3 juta baterai. Justru mungkin tukang-tukang servis juga seru-seru juga ya kan. Harganya bisa, wah cincai lah nih ya kan. Baterai Orai nih di Apple 3 juta, di gua 2 juta ya boy, terima beres ya. Tapi menurut gua semua bisa diuntungin sih, tinggal gimana kita menyikapinya aja. Tapi sebagai konsumen dengan harga baterai 3 juta, ya itu gue baca berita 3 juta untuk varian iPhone 16 Pro Max ya. Ya gue gak tahu lah nanti harganya gimana. Semoga aja beritanya salah ya. Nah ngomongin soal baterai original atau tidak, kalau di Indonesia
Lo tuh jangan percaya lagi yang namanya kayak segel begini ya, hologram begini ada tulisan 100% original. No, lo kalau baterai ori itu ya baterai ori itu nggak begini, nggak ngelekok begini, packingannya nggak begini ya. Intinya gue udah jelasin di video-video terpisah lah. Tapi menurut lo gimana nih soal baterai iPhone yang harganya 3 JT ya? Menurut lo apakah kemahalan atau tidak? Kalau lo naik ke gua nggak, itu nggak mahal sama sekali. Yang jadi perhatian gue adalah efek dominonya, yang dimana iPhone terbaru nanti bakal laris-laris saja, dan iPhone yang seri-seri lawas nanti bakal lebih chaos lagi harganya. Tapi seru-seru juga ya kan. Jadi semuanya ada untung plus minus lah ya kan. Ya udah sampai sini video pembahasan gue. Coba tulis dong, ditambahin aja di kolom komentar. Seru juga bacain komentar-komentar kalian semua yang nontonin video gue ya kan. Meskipun gak gue replay ya, karena capek juga gitu. Gue banyak kok nge-replay komentar-komentar, cuman ya nggak setiap saat video gue aktif gitu baca komentar. Dan ya udah sampai jumpa di video berikutnya. Peace.